Hai semua, selamat datang di channel YouTube Yayang Ari Nugraha. Di video kali ini akan membahas tentang proyek pembangunan rel ganda antara kota Surabaya hingga kota Mojokerto, update bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2022. Yuk simak terus video ini ya hingga selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dilansir dari media sosial Instagram @btp_jatim, pencapaian pengerjaan double track lintas panjang hingga Mojokerto bulan Desember tahun 2022 telah mencapai 73,5%. Lalu, bagaimana kondisi di lapangan? Pertama, kita mulai dari kilometer 23+0 ujung timur pengerjaan jalur ganda lintas panjang hingga Mojokerto. Di lintas ini sudah nampak kemajuan pembangunan, yaitu proses pemerataan tanah dan pemadatan tanah. Selain itu, terdapat juga pemancapan paku beton di beberapa lokasi. Selain itu, beberapa bantalan dan rel baru juga sudah disiapkan. Kedua, kita telah tiba di stasiun Sepanjang. Di stasiun ini, layout jalur stasiun telah mengalami banyak perubahan. Untuk jalur 1, 2, 3, dan 4 stasiun Sepanjang sudah di-upgrade dan dapat dilalui kereta api. Selain itu, di sini juga sudah nampak pembangunan peron baru, bangunan stasiun baru, dan ruang genset serta instalasi persinyalan. Ketiga, lanjut di kilometer 24 stasiun Sepanjang hingga kilometer 33 stasiun Boharan. Di peta antara stasiun ini juga sudah nampak kemajuan pembangunan yang diantaranya telah dibangun jalur ganda baru kurang lebih sepanjang 4,5 km. Beberapa lintas juga sudah melakukan penebaran rel dan bantalan beton baru. Selain itu, di sini juga nampak pemadatan tanah di sekitar perumahan Citra Harmoni atau di sekitar Ex Halte Kumendung. Terdapat pula pembangunan jembatan baru dan beberapa lintas sudah siap untuk dipasang bantalan beton baru. Selain itu, di peta lintas antara stasiun Sepanjang hingga stasiun Boharan, jalur lama atau jalur exiting masih menggunakan bantalan jenis penambat klip yang akan diganti dengan bantalan beton baru, yaitu dengan jenis penambat E.
Keempat, kita telah tiba di Stasiun Boharan. Perlu diketahui, Stasiun Boharan nantinya akan turun kelas menjadi halte pemberhentian, layaknya halte Peterongan atau Curah Malang di Kabupaten Jombang. Stasiun ini telah mengalami banyak perubahan, seperti jalur 1 telah dibongkar permanen beserta weselnya. Lalu hanya menyisakan jalur 2 dan jalur 3. Jalur 2 dan jalur nomor 3 sudah di-upgrade dan dapat dilalui kereta api. Di sekitar stasiun juga masih disibukkan dengan konstruksi bangunan stasiun baru, pembangunan peron, pembangunan jembatan penyeberangan, dan ruang genset serta instalasi persinyalan. Kelima, kita bergeser di kilometer 34 hingga kilometer 38, peta antara Stasiun Boharan hingga Stasiun Krian. Di sini masih banyak nampak pembangunan seperti pembangunan jembatan baru, pematatan tanah, dan beberapa lintas juga sudah siap dipasang rel jalur baru. Keenam, kita tiba di Stasiun Krian. Stasiun Krian ini telah mengalami kemajuan pembangunan yang cukup cepat dibandingkan stasiun lainnya. Di Stasiun Krian ini sudah nampak calon bangunan stasiun baru, peron baru yang sudah di full cor dan sudah diaspal, peron yang dilengkapi dengan kanopi sepanjang 300 meter, dan jembatan penghubung antar peron Selain itu, jalur di Stasiun Krian, tepatnya jalur 1, 2, dan 3 sudah di-upgrade dan dapat dilalui kereta api. Sedangkan jalur nomor 4, Wesel, belum terhubung namun sudah dibangun dan sudah di-upgrade. Imbas pembangunan peron baru di Stasiun Krian, nampak Stasiun Krian exiting atau saat ini seperti tenggelam ya, karena pembangunan peron yang tinggi menyesuaikan dengan tinggi pintu kereta api.
Ketujuh, kita lanjut di kilometer 38 hingga kilometer 43, peta antara stasiun Krian hingga stasiun Kedinding. Di PJL nomor 64 atau tepatnya di barat stasiun Krian, pos penjaga telah dibongkar dan direlokasi menjadi semi permanen. Dikarenakan perlintasan ini akan digantikan dengan flyover. Pembangunan flyover pengganti PJL nomor 64, proses pembangunan terbilang cepat. Saat ini sedang dilakukan pemancapan paku bumi dan tiang penahan air sungai. Selain itu, di peta antara stasiun Krian hingga stasiun Kedinding ini sudah dipasang rel ganda baru sepanjang 2,5 km. Di peta lintas antara stasiun Krian dan stasiun Kedinding ini terdapat penutupan perlintasan sebidang permanen, yaitu dua perlintasan tidak dijaga atau liar akan dijadikan satu dengan perlintasan resmi di Jalan Pasar Tiban. Proses penyatuan perlintasan ini, jalan pengganti atau perlintasan pengganti, sudah rampung dan dapat dilalui kendaraan. Tujuan penggabungan dua perlintasan ini menjadi satu, yaitu untuk mengurangi perlintasan liar. Kedelapan, kita sudah sampai di stasiun Kedinding. Stasiun Kedinding ini nantinya akan turun kelas menjadi halte pemberhentian seperti stasiun Boharan. Di stasiun ini, pembangunan cenderung stagnan seperti bulan lalu, yaitu hanya penyelesaian ruang genset serta instalasi persinyalan. Kemudian, peron baru yang selesai dicor, dan jalur 1 stasiun Kedinding sudah dibongkar permanen dan hanya menyisakan jalur 2 dan jalur nomor 3. Di sisi barat stasiun Kedinding, tepatnya di PJL nomor 79, akan ditutup permanen dan akan digantikan dengan flyover. Pembangunan flyover ini sudah dimulai dengan konstruksi seperti pemancapan paku bumi. Kesembilan, kita lanjut di kilometer 43 hingga kilometer 47, peta antara stasiun Kedinding hingga stasiun Tarik. Di lintas ini sudah terdapat jalur baru yang kurang lebih panjangnya 3 km. Lintas sisanya juga sudah ditebar bantalan beton baru, rel tipe R54 baru, dan siap ditabur batu balas. Untuk di sisi tikungan besar atau Tiber Tarik sedang dalam proses pembangunan pemadatan tanah dan dinding penahan. Ke-10, kita tiba di Stasiun Tarik. Stasiun Tarik ini kini sudah nampak kemajuan pembangunan yang cukup cepat, seperti konstruksi pembangunan bangunan stasiun baru,
ruang genset serta instalasi persinyalan, pembangunan baan tanah untuk jalur baru, penyiapan jalur baru dan weselnya, dan di sisi cabang jalur ke Tulangan nampak pengurukan tanah dikarenakan adanya perubahan layout di jalur baru. Yang menjadi perhatian saya, layout stasiun tarik ke depannya cukup unik karena banyak perubahan total dari jalur baru dan wesel. Kira-kira gambarannya seperti ini, dan akan diupdate bila ada perubahan. Ke-11, kita sudah sampai di kilometer 47 hingga kilometer 56 peta lintas antara stasiun Tarik hingga stasiun Mojokerto. Di kilometer 49, tepatnya di jembatan Bangunan Hikmat nomor 114 Sungai Brantas, sudah nampak kemajuan pembangunan, yaitu terdapat satu bentang jembatan baru yang sudah dipasang dan satu jembatan yang sedang dirakit. Lalu, penyambungan jembatan sementara untuk kendaraan proyek. Di sekitar jembatan Brantas atau di Tiber Stasiun Tarik sisi barat, nantinya terdapat rekayasa pengalihan lalu lintas permanen, yaitu kendaraan di Jalan Tarik Prambon ini akan memutar sekitar 400 meter. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan tiang jembatan beton baru. Lalu, di sekitar tikungan besar barat stasiun Tarik ini sudah nampak kemajuan pembangunan baan tanah untuk jalur baru. Di jalur ini bakal ada penggeseran jalur, yaitu jalur lama atau exiting saat ini akan digeser ke sisi utara, dan jalur exiting atau saat ini nantinya akan dinonaktifkan setelah jalur ganda aktif. Sementara itu, di peta antara stasiun Tarik hingga Mojokerto ini, sudah terpasang rel ganda baru, kurang lebih panjangnya 5 km. Ke-12, kita sudah sampai di stasiun Mojokerto. Di stasiun Mojokerto, sekitar kilometer 56 plus 700, dibangun dinding penahan di tepi rel agar tidak longsor. Dan di stasiun Mojokerto juga sedang dibangun peron baru yang nantinya tinggi peron menyesuaikan pintu kereta. Demikian update pembangunan jalur ganda lintas selatan antara kilometer 23 stasiun Sepanjang hingga kilometer 56
Stasiun Mojokerto. Untuk video update jalur ganda sebelumnya, terdapat di playlist channel ini. Ikuti update pembangunan jalur ganda ini setiap bulannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.